Ya, lalu siapa sebenarnya Bunda Putri yang dicari-cari oleh banyak orang ini? Kita akan berbincang petang hari ini. Sudah ada juru bicara PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, dan di Wisma Nusantara sudah ada politisi Partai Golkar, Mas Bambang Susatyo. Selamat malam, Mas Bambang. Malam, Mas Bambang. Ya, malam. Malam Mas Bambang. Ya, selamat malam Mas. Nanti juga akan bergabung dari Demokrat ya, kita sedang mengusahakan Pak Maxo Pakua bergabung. Saya mau ke Bang Mardhani dulu. Ini mantan presiden Anda yang menyebut langsung itu Bunda Putri, dekat dengan SBY, tapi dibantah oleh SBY ya. Tapi sebenarnya karir-karir PKS sendiri kenal nggak sih? Kalau secara umum tidak kenal, secara struktural tidak pernah hadir. Posisinya sama-sama organisasi Ahmad juga Fatona sama ya, ada. tidak ada di struktural gitu ya? Nampaknya sama. Nah karena itu kalau kami tetap percaya bagaimana pengadilan bisa membuka beberapa figur misterius yang ada di kasus ini. Kalau Pak Hidayat tadi mengatakan Bunda Putri ini fenomenanya muncul setelah 2009 ke atas. Kalau Anda sendiri dengarnya tahunya sejak kapan ada Bunda Putri? Baru kemarin. Masa? Iya, sama seperti. Jadi ketika kasus Fatona, saya tanya beberapa teman-teman yang mana mukanya. Cari internet nggak kenal. Tanya juga ke teman-teman, tetapi kalau saya katakan demikian, tiba-tiba kenal. Nah makanya pertanyaan kader juga, seperti juga pertanyaan publik, dibuka saja. Dan Ustadz Lutfi, saya sangat gembira ya melihat wajahnya dan sangat ihtiram hormatnya kepada Ustadz Hilmi bertemu kemarin. Itu pertama kali kami lihat dua pimpinan kami bertemu ya. Dan buat kami, dua-duanya bersaksi di bawah sumpah. Dua-duanya menyampaikan informasi. Tentu menurut dua ustadz kami, informasi ini berharga dan bernilai. Nah karena itu kita meminta kepada pengadilan. Oke, kalau dikaitkan ini ya, kalau Ridwan anaknya Ustadz Hilmi mengatakan ini mentornya Bunda Putri, mentor bisnis. Kalau Ustadz Hilmi mengatakan ini adalah muridnya. Dan Pak Hidayat mengatakan tidak kenal, baru 2009 mendengar. Bisa dijelaskan nggak? Ini kan ada benang merahnya nih. Masa nggak tahu sih orang-orang PKS dengan muridnya Ustadz Hilmi dan mentornya Ridwan? Buat kami, posisi Ustadz Hilmi itu kan ketua Majelis Syuro. Beliau tidak masuk kepada domain pekerjaan harian. Posisi beliau hampir mirip seperti Gus Dur ya. Kita sangat menghormati. Beliau yang selalu memberi masukan kepada kita, pengarahan. Tapi beliau sangat taat azas bahwa urusan DPP, monggo DPP bersihkan. Nah mungkin saja beberapa orang ingin berguru kepada Ustadz Hilmi, ingin menimba pengalaman. Nah itu hak personal Ustadz Hilmi yang punya pengalaman luas untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dan haknya beliau juga tidak harus menceritakan kepada kami gitu. Dan kami sendiri, buat kami kasus ini satu saja, pengadilan saja gitu. Baik, saya mau ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau Anda kira-kira pernah dengar nggak nama Bunda Putri ini? Ya, lagi-lagi ini kan kekeliruan cara komunikasi politik dari istana. Sebetulnya kita nggak ngeh juga, tidak menyadari sosok ini sampai ketika kemudian Presiden dengan murka menyebut sosok nama Bunda Putri ini. Nah menurut saya, apa yang disampaikan Presiden bahwa Lutfi itu bohong, itu tidak juga. Karena yang disampaikan Lutfi adalah fakta rekaman pembicaraan dengan Bunda. Di sana digambarkan bagaimana Bunda memiliki peran yang begitu luar biasa dalam hal mengatur kuota, lalu kemudian berupaya untuk memecat satu dirjen karena dirjen ini selalu menolak keinginan berbagai pihak untuk menaikkan usulan kenaikan kuota daging impor misalnya. Lalu kemudian juga terdengar bahwa dia tahu soal reshuffle kabinet. Ini kan suara-suara percakapan di telepon Bunda Putri dengan Lutfi. Artinya Lutfi dalam hal ini tidak berbohong. Nah, ketika kemurkaan atau kemarahan Presiden ini mencuat, nah menjadi menariklah Bunda ini. Maka kemudian di publik pun hadir berbagai macam dugaan. Orang awalnya menduga Bunda Putri ini adalah sosok yang dekat dengan Cikias, yang namanya Bu Pur, istri dari kepala rumah tangga Cikias yang belum lama ini juga dipanggil KPK terkait Hambalang. Lalu kemudian orang menduga-duga Bu Pur itu adalah mungkin adiknya Budiono yang namanya Tuti. Lalu kemudian juga Bunda Putri ini juga yang tinggal di Pondok Indah, yang suaminya pejabat di Kementerian Pertanian dan seterusnya. Nah, tiga sosok dugaan Bunda ini kemudian makin mengkerucut belakangan dengan munculnya foto-foto. Dan sebetulnya tidak mudah, tidak sukar bagi
para penegak hukum, Presiden punya BIN, punya aparat hukum di bawahnya bisa mengungkap siapa Mas Bunda Bambang, Putri ini gitu. Kalau dilihat dari fotonya, kemudian dari berbicaranya dengan Lutfi Hasanisa, Anda yakin nggak orang ini dekat dengan lingkaran kekuasaan? Ya, justru ketika Presiden marah, lalu kemudian istana memberikan penjelasan, tidak akan memenuhi atau tidak akan mengungkap siapa Bunda Putri sebagaimana janji Presiden, ini makin mengkonfirmasi bahwa Bunda Putri ini bukan orang sembarangan. Nah, kalau kita lihat dengan berbagai rangkaian peristiwa dalam foto-foto, lalu rangkaian peristiwa dalam sepak terjang yang terungkap di pengadilan, memang sosok ini luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa para menteri, kenapa para Kapolri, BIN dan sekarang tidak berani mengungkap siapa sosok ini? Karena bukan apa-apa. Ketika dia menjelaskan, dia tahu soal reshuffle, soal dalam isi perut kabinet, dia membawa nama Dipo, Allah membawa nama Sudi Silalahi. Ini suatu pelecehan yang harusnya Presiden bersikap tegas dengan para menterinya, mengungkap dan menindak Bunda Putri ini. Nah, ketika tiba-tiba janji Presiden dalam 2 hari akan mengungkap batal melalui juru bicara, maka semakin mengkonfirmasi bahwa orang ini bukan orang sembarangan.